Pada badan kemeja bagian kanan kita buat garis 13 cm sebagai tempat saku, 8 cm dari tengah dan 20 cm dari atas. Lalu perhatikan motif yang dilewati garis saku dan kemudian cari motif yang sama di kain yang lain. Setelah kalian dapat motif yang sama, kalian garis lagi 13 cm sama persis tempatnya seperti garis saku yang ada di badan kanan kemeja tadi, sepanjang 13 cm. Setelah digaris, maka tandai lagi 3 cm ke kanan dan 3 cm ke kiri sebagai batas potong kain untuk saku. Nah, ini 3 cm dan ke sini 3 cm. Lalu untuk panjang saku ke atasnya sekitar 30 cm. Kurang lebih 30 cm. Karena di sini saya sedang menghemat kain dan akan memakai motif yang lain untuk saku yang lainnya lagi, maka saya akan pakai panjang saku hanya 10 cm dan nanti akan disambung menjadi 30 cm. Ini tempelan saku yang sudah dipotong. Nah, sekarang perhatikan, nanti di sini akan kita pasangi fislin. Lalu nanti setelah dipasang fislin akan dilipat seperti ini dan dimatikan dengan setrika. Posisinya kira-kira nanti seperti ini. Baik, kita akan menyambung sakunya dulu. Ini saku yang sudah saya sambung. Nah, menyambungnya tidak perlu kain yang sama karena nanti di dalam tidak nampak. Kemudian cara menyambungnya dengan diobras menyatu dulu, lalu kita jahit tindis. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian garis 13 cm tadi jadikan sebagai batas bagian bawah saku. Nanti dilipat seperti ini dan disetrika setelah dipasang fislin. Kita cari ban sakunya sekitar 2 cm sampai 2,5 cm. Ini ban sakunya atau tinggi sakunya. Kita siapkan fislin 1 lembar dengan ukuran 5 x 13 cm. Saya setrika dulu ya fislinnya. Ini penampakan fislin yang sudah disetrika. Nah, seperti ini. Setelah dipasangi fislin, kita setrika sesuai dengan ban saku yang sudah kita ukur tadi sekitar 2,5 cm. Matikan dengan setrika. Nanti saat dipasang posisinya seperti ini. Sekarang kita uji jodoh motif dulu. Perhatikan cara menjodohkannya seperti ini. Letakkan bagian saku ke bagian badan kemeja. Nah, perhatikan ini berhasil ya. Sebelum menjahit saku ke badan, kita siapkan bentuk sakunya dulu. Potong bagian tepian kain yang tidak terkena fislin seperti ini sampai sejajar batas ban sakunya tadi. Perlahan-lahan. Nah, potong di kedua bagian kiri dan kanan. Seperti ini. Setelah dipotong, maka kita balik dan jahit tepiannya dengan jarak sekitar 2 mm saja. Sepanjang
ban saku tadi. Kemudian ujung yang satunya lagi sama, jahit sekitar 2 mm saja. Oke, setelah dijahit, kita potong sudut atasnya sedikit agar nanti saat dibalik sudut-sudutnya terlihat rapi. Balik dan rapikan sudut-sudutnya dengan menggunakan gunting atau bisa juga menggunakan pinset. Setelah sudut-sudutnya rapi, kita akan menjahit tindis garis yang 13 cm tadi untuk mempermudah kita saat memasang saku ke badan kemeja. Seperti ini, jahit pas di atas garis 13 cm tadi ya. Kita mulai menempel. Letakkan tempelan saku menghadap ke bawah atau posisinya terbalik, sejajarkan jahitan garis dengan garis saku yang ada di badan. Lakukan dengan hati-hati, perhatikan motifnya dan perhatikan antara jahitan juga garis yang ada di pola badan. Mengapa? Karena ini yang menentukan perjodohan motif agar saku menjadi tak terlihat. Di sini yang harus hati-hati ya. Lakukan perlahan-lahan dengan sangat teliti. Setelah dijahit, maka kita tes motif kembali. Perhatikan, nah berhasil ya. Motifnya menyatu. Cantik sekali. Lalu, kita lanjut lagi. Balikkan saku ke bawah, lalu lubangi dengan gunting bagian atasnya. Yang dilubangi ini adalah bagian badan kemeja. Balik badan kemeja, lalu lanjut gunting dari bagian dalam, jaraknya sekitar 5 mm dari jahitan saku. Jangan gunting sampai ke ujung, sisakan sekitar 1 cm, jekris bagian ujung ke jahitan dan jekris ke atas sedikit. Lakukan hal yang sama ke bagian sebelahnya. Perlahan-lahan, jangan sampai kebablasan dan menggunting benang di jahitan. Oke, setelah seperti ini, tarik bagian saku yang ada di luar ke dalam. Nah, perhatikan. Kita cek bagian luarnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan merapikan bagian dalam saku. Pada bagian dalam saku diletakkan sejajar dengan cekrisan yang ada di balik ban saku. Seperti ini. Sejajarkan. Kemudian jahit dari cekrisan yang satu ke cekrisan yang lainnya. Setelah dijahit, lipat sisa kain,
ke arah dalam, kemudian kita jahit tindis. Ini nanti letaknya di atas bagian dalam ya, saku bagian dalam di atasnya ini. Setelah dijahit, kita rapikan karena kita akan menjahit saku bagian luar. Sejajarkan motif sampai benar-benar pas. Sebelum menjahit sakunya, kita sembunyikan dulu cekrisannya, masukkan ke bagian luar, kemudian jahit tindis tepi ban saku. Saya di sini membentuk jahitan segitiga agar cekrisan yang kita selipkan tadi benar-benar tidak nampak. Jadi sakunya benar-benar rapat. Lakukan di kedua sisi ban saku. Sebelum menjahit, tetap perhatikan motifnya. Geser-geser, sejajarkan sampai benar-benar pas. Jahit dengan cara yang sama dengan sisi yang sebelah kanan. Oke, saku bagian luar sudah selesai. Kita lanjut ke bagian dalam lagi. Perhatikan, saku ini terlalu besar, jadi kita akan jahit dengan jarak 1 sepatu dari tepian ban saku sampai ke bawah. Seperti ini. Lakukan juga di sisi yang satunya. Jaraknya 1 sepatu. Setelah selesai dijahit, kemudian kain sisanya ini kita potong. Lalu nanti setelah dipotong, tinggal kita obras saja. Oke, tinggal diobras ya. Dan kita lihat hasilnya. Seperti ini. Ini jangan lupa diobras ya. Di sini juga. Hasilnya seperti ini. Cantik, berjodoh. Selamat mencoba.